شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insyaallah menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik-topik hangat seputar bulan Ramadan. Kali ini kita telah ditemani oleh pemateri kita pada forum kali ini, yakni Ustaz Fajar Hafizahul Ta'ala. Kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Antum gimana? Sehat, Alhamdulillah. Ya? Baik juga Ustaz. Ustaz, dalam kaidah beramal, kita semua itu pasti berharap amal ibadah kita diterima Allah Ustaz. Dan saat ini dalam konteks puasa, tentu kita tidak ingin Ustaz hanya menghabiskan satu hari itu dengan lapar dan dahaga saja tanpa meraih pahala Ustaz. Kira-kira apa saja Ustaz poin-poin mungkin terkait syarat atau rukun agar ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, maka kita perlu tahu apa itu puasa. Ya. Puasa atau shaum dalam bahasa itu al-imsaku 'an syai', yaitu menahan diri dari sesuatu. Ya, entah itu menahan diri dari diam, menahan diri dari lapar, menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, itu semua pengertian secara bahasa adalah dari pengertian shaum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan Maryam disuruh untuk berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Sungguh aku bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah, ya, untuk puasa. Nah, apa maksud dari puasa di sini? Puasanya Maryam, falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Ini makna puasa secara bahasa. Adapun makna puasa secara syariat yaitu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams biniyatin ta'abbud ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mencegah atau menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Niatnya apa? Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat itu sendiri, ya. Yang kedua adalah meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Nah, adapun niat, ya. Dan Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan seseorang itu bergantung pada niatnya. Ya, yang perlu kita perhatikan dalam niat, terutama dalam hal puasa ini, yang pertama adalah tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu membangun niat di malam hari. Ya, jangan sampai kita berniat puasa tapi niatnya setelah subuh. Ini tidak boleh. Niat ini tempatnya di hati. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak membangun niatnya sebelum fajar, sebelum waktu masuknya subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Puasanya tidak sah. Itu yang pertama dalam niat. Kemudian yang kedua, ta'yinun niyah. Kita harus memperjelas niat ini. Ya. Maksudnya apa? Tatkala kita puasa, kita harus memperjelas. Kita besok itu puasanya puasa sunnah atau puasa wajib. Ya. Tatkala kita niatnya puasa wajib pun dibagi tiga. Ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ya, Ramadan, ada puasa nazar. Ya, qadha ini masuk Ramadan, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarah. Ya, ada tiga puasa wajib. Maka kita harus tentukan besok ini kita puasa apa. Ya, ta'yinun niyah, menjelaskan niat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-jazm, yaitu tekad yang kuat. Contoh seperti ini. Kita sekarang ini berada di malam di bulan Ramadan. Kemudian besok ini kita mau mudik, mau safar.
ya, kita dalam hati berniat seperti ini. Kalau besok ana jadi safar, ana besok tidak puasa. Tapi kalau nggak jadi, ana puasa insya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya niatnya nggak jazm, nggak kuat niatnya. Ya, masih ada ihtimal, masih ada kalau jadi ya saya puasa, kalau nggak jadi saya nggak puasa. Ini berarti belum jazm niatnya. Nah, kemudian setelah dia itu terbangun ternyata sudah sholat subuh, ya kan? Kalau kita sudah niatnya besok saya puasa, kemudian lupa nggak sahur langsung sholat subuh, maka sah puasanya karena sudah dibangun di malam hari. Tapi ini jazm, nggak jazm? Ya, ada ihtimal, ada kemungkinan. Kalau saya puasa, kalau saya safar besok saya puasa. Saya nggak puasa. Kalau saya nggak jadi berangkat, nggak jadi safar, saya puasa. Berarti masih ragu. Maka jika dia telat untuk sahur atau dia tiba-tiba langsung waktu subuh bangunnya, maka puasanya di hari itu tidak sah. Mengapa? Karena dia tidak niat di malam hari. Niatnya tidak kuat. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Maka kita harus beneran niatnya besok saya puasa atau tidak, begitu. Dan yang keempat, itu yang perlu kita ketahui adalah kita membangun niat itu setiap malam. Ya, kita harus berniat besok akan puasa setiap malam. Jadi bukan harus dilafadzkan, tidak. Tapi di dalam hati itu ada kerentek. Itu apa? Ya, kalau bahasa Jawa itu kerentek, ada kayak keinginan untuk besok itu mau puasa. Nah, itu sudah niat. Ya, itu sudah niat. Setiap malam. Mengapa? Karena Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak membangun niat sebelum sholat fajar, masih sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Itu dari segi niat. Nah, adapun dari segi pembatal puasa, pembatal puasa itu ada dua. Pembatal yang disepakati oleh para ulama dan pembatal yang tidak disepakati oleh para ulama. Jadi di sini masih khilaf. Ya. Adapun pendapat yang disepakati oleh para ulama, itu yang pertama adalah makan dan minum. Siapa yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka dia puasanya batal. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa tidak batal. Ya, ini makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, yaitu jima di siang hari. Ini membatalkan puasa. Nah, sedangkan pembatal puasa jima ini mewajibkan seseorang untuk membayar kafarah di situ. Ya. Dan yang ketiga, yaitu haid dan nifas. Ini pembatal bagi wanita tentunya. Ini pembatal yang disepakati oleh para ulama. Adapun pembatal yang masih ikhtilaf, ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan tidak. Akan tetapi insya Allah kita ada tafsilnya ya. Di antaranya adalah yang pertama, istimna. Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Ini para ulama khilaf apakah membatalkan puasa atau tidak. Allahu a'lam, yang rajih sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang rajih adalah batal puasanya. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Puasa itu milikku, kata Allah. Aku akan membalasnya. Ya, mengapa Allah yang membalasnya langsung? Ya, karena orang tersebut meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Kita tahu bahwasanya seseorang tatkala keluar maninya, ya, itu syahwatnya sudah keluar. Ya kan? Seperti itu. Maka ini membatalkan puasa. Nah, kemudian yang khilaf di antara para ulama adalah keluarnya madhi. Ya, keluarnya madhi itu khilaf para ulama apakah membatalkan puasa atau tidak. Ya. Dalilnya apa? Qiyas. Ya, apakah madhi ini bisa dikiaskan dengan istimna, yaitu keluarnya mani, atau dikiaskan dengan keluarnya air seni atau kencing. Nah, Allahu a'lam, yang rajih madhi itu ya lebih dekat dengan seperti air kencing. Ya, seperti air kencing. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Jadi keluarnya madhi tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian juga bekam. Nah, bekam ini para ulama khilaf. Apakah batal atau tidak puasanya? Nah, dan dalilnya dari Nabi semua dulu yang mengatakan puasanya batal dari Nabi. Nabi SAW mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, akan tetapi
ada dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi itu pernah berbekam, ya, Nabi pernah berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan hadza sharihun fi naskhil ahadits al-mutaqaddimah aftarul hajim wal mahjum. Dalil yang ihtajama wa huwa shaim, Nabi pernah berbekam sedangkan dia berpuasa, ini yang menghapus hukum dalil yang sebelumnya, batal puasanya. Jadi orang yang membekam selagi tidak sampai melemahkan dirinya maka puasanya tidak batal. Itu sebagaimana orang yang safar. Ya. Pernah Nabi SAW pernah mengatakan laisal birra man shoma fis safar. Tidak ada kebaikan bagi siapa yang berpuasa di ketika safar. Jadi ketika safar nggak ada kebaikan bagi siapa yang berpuasa di situ. Nah, akan tetapi Nabi sendiri tatkala beliau safar beliau berpuasa. Nah, ini mengapa menunjukkan bahwasanya Islam itu masya Allah. Ya, beliau mengatakan seperti itu, ada asbab wurudnya. Sebab turunnya hadis itu kenapa? Ya, sebabnya adalah tatkala Nabi suruh sudah kalian intinya seperti kalian berbuka saja nggak usah puasa bagi orang-orang yang lemah. Ternyata orang ini ngeyel. Afan ini bukan ngeyel ya. Sahabat ini nggak ngikuti perintah Nabi maksudnya. Ya, sahabat ini nggak mengikuti perintah Nabi pada waktu itu. Ya, karena Nabi puasa. Ya, akhirnya suatu ketika sahabat ini pingsan. Nah, setelah pingsan kok Nabi melihat ada apa tuh gerumbul-gerumbul orang itu didatangi oleh Nabi. Ternyata orang yang tadi itu, sahabat yang tadi itu berpuasa. Kenapa? Berpuasa dan terus pingsan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan ya laisal birra man shoma fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Ya, jadi bekam pada asalnya insyaallah tidak pada asalnya dia membatalkan puasa, akan tapi dinasakh hukumnya, dihapus sehingga orang yang berbekam selagi dia itu kuat maka tidak membatalkan puasa. Dan ini bisa dikiaskan dengan donor darah. Donor darah di siang Ramadan itu jika tidak menjadikan dirinya lemas maka tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian muntah. Ini para ulama khilaf. Apakah muntah itu membatalkan puasa atau tidak? Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan man dzara'ahul qai ya falaysa alaihi al-qada. Siapa yang dikuasai oleh muntahnya maka tidak ada qada, maksudnya puasanya sah. Jadi misalkan orang naik kendaraan tiba-tiba dia mual langsung muntah, kan dikuasai oleh muntah nggak bisa ditahan, maka dia tidak perlu mengqada, tidak batal puasanya. Ya, wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang membuat atau sengaja dirinya membuat muntah maka batal. Contoh mual nggak enak, kemudian mohon maaf dipijit-pijit punggungnya biar muntah, ini kan membuat muntah, maka batal puasanya ketika itu. Nah, dan yang berikutnya yang khilaf para ulama di antara adalah suntik. Ya, suntik al-huknah, ya, suntik memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya, di luar, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya, tanpa melalui, mohon maaf, kubul, dubul atau mulut. Ya. Ini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan membatalkan, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Akan tapi di antara yang pendapat yang masya Allah yang dipilih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Mumti', beliau memilih mentafsil, merinci. Apabila puasa tersebut, suntik tersebut itu mengandung unsur-unsur nutrisi, ya, seperti infus, vitamin C, maka ini membatalkan puasa. Ya, karena dikiaskan dengan makanan. Ya, adapun yang sifatnya adalah obat, ya, ini tidak membatalkan puasa. Kiasnya dengan apa? Dengan obat oles. Kita tahu kalau kita luka kita kasih obat oles, batal atau tidak? Batal tidak? Tidak. Ya, kenapa? Kita tahu di sini ada pasti meresap ke dalam. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau di negara kita itu ada juga ya istilah-istilah yang memang banyak yang sebenarnya tidak membatalkan puasa, ya, akan tetapi dianggap membatalkan. Apa itu diantaranya? Berkumur-kumur, menghirup air dari hidung ketika berwudu. Itu kalau katanya, siang-siang mau berwudu, tidak boleh. Siang-siang berwudu, berkumur itu tidak boleh kalau berwudu ketika puasa. Batal nanti puasanya. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan, wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Maka balik, maksudnya perkuatlah ketika menghirup air dalam hidung, ya, kecuali
jika engkau berpuasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fanahahu 'anil mubalaghah la 'anil istinsyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk keras menyedot, ya, bukan melarang untuk istinsyaq. Jadi boleh ambil sedikit, kumur-kumur juga boleh, ya. Kemudian gosok gigi di pagi hari atau di siang hari itu kan enggak boleh, nanti batal, terasa. Ya kan ini terjadi gitu ya. Enggak, ini enggak batal. Kenapa? Nabi SAW juga bersiwak. Ketika puasa bersiwak, ya. Dan Nabi SAW beliau mengatakan, diriwayatkan beliau dari Nabi SAW, min khairin khisalin as-shaim siwak. Ya, di antara sebaik-baik perbuatan bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak. Jadi bersiwak, bergosok gigi. Ya, gosok gigi dia. Tapi jangan ditelan. Nanti kan kalau gosok gigi pakai pasta gigi itu kan ada rasanya. Tapi siwak itu sebenarnya kalau antum pakai siwak yang asli itu ada rasanya, pedes. Nah, sama-sama pedes. Maka ini tidak membatalkan puasa. Juga mandi keramas atau selulup ya. Selulup itu tidak membatalkan puasa. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan bahwasanya beliau pernah melihat Nabi SAW yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal 'atash aw minal har. Nabi SAW itu mengguyurkan air di kepalanya sedangkan dia berpuasa. Kenapa? Karena untuk menghilangkan haus dan untuk menghilangkan panas. Jadi boleh antum haus banget kerujukan, tapi jangan ditelan airnya, dikerujukan aja boleh. Ya. Dan kemudian yang tidak membatalkan puasa lagi seperti memakai inhaler, ya, inhaler yang kita pilek, gitu, atau nebulizer, yaitu seperti orang asma. Ya, orang asma itu jika dia pakai gini itu tidak membatalkan puasa, ya, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, kata Syekh bin Baz itu tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir, ya, yang sesuatu yang dianggap membatalkan puasa tapi tidak, yang sebenarnya tidak membatalkan, itu mohon maaf, ya, buang angin di air. Nah, ini atas jangan mandi di sungai, nanti kalau mohon maaf kalau kentut nanti batal puasanya. Nah, ini gimana, dari mana dalilnya kan gitu. Nah, ini anggapan-anggapan yang keliru dari masyarakat. Nah, adapun yang mengurangi pahala puasa itu banyak, yaitu diantara berkata dusta, ya, kemudian bertindak tidak selayaknya orang muslim bertindak, seperti bertindak bodoh, serutukan, ya, dan yang lain, contoh dusta, terus kemudian perkata-perkata yang tidak ada manfaatnya itu akan mengurangi pahala puasa. Sedangkan untuk menambah pahala puasa kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir-zikir dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, berarti yang perlu digarisbawahi agar pahala kita dalam puasa itu baik atau sempurna saja, merhatikan niat, lalu membatal puasa dan mencegah diri dari hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Betul sekali. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Baik, pemirsa sekalian, berikut terkait bagaimana cara kita agar mendapat pahala puasa yang maksimal dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan berjumpa di serial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.